Oke, ini saya lanjutkan gitu ya materinya. Mungkin hari ini masih teori pendahuluan juga seperti kemarin ya. Masih banyak bla bla blanya seperti itu. eh untuk minggu depan mungkin baru kita mulai ke perancangan penelitiannya seperti itu. Saya share screen. Sudah terlihat ya apanya PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Hari ini saya teruskan sedikit ini tentang kaidah dari penelitian. Di sini mungkin ada beberapa sub bahasan gitu ya. Ada tahapan perkembangan penelitian itu gimana sejarah perkembangan penelitian seperti itu, lalu siklus dari penelitian dan juga jenis penelitian. Kalau nanti masih ada waktu, mungkin saya tambahin dengan topik penelitian seperti itu. Jadi hari ini sampai itu aja materi kita. Kemudian, oke, saya mulai ya. Ini tentang tahapan atau perkembangan penelitian. Nah, ini nih menurut Chow itu secara garis besar tahapan atau perkembangan penelitian itu ada beberapa tahap. Ini tahap pertama itu penelitian dimulai dari trial and error seperti itu. Trial dan error itu apa? Uji coba ya. Coba terus gagal terus diuji lagi seperti itu. Jadi uji coba atau coba-coba gitu ya. Penelitian yang coba-coba. Nah, dahulu itu penelitian itu dilakukan secara coba-coba ini dan dilakukan tanpa konsep seperti itu. Jadi itu tidak ada teori yang mendukung atas penyelesaian masalah penelitian tersebut seperti itu. Jadi uh, kalau sekarang kan kita sebelum melakukan penelitian itu menyelesaikan penelitian kita kan harus studi literatur seperti itu ya. Karena sekarang ya sudah banyak tersedia beberapa metode walaupun tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan dari penelitian seperti itu. Mungkin teori atau metodenya itu harus dikembangkan atau disesuaikan kembali seperti itu. Tapi sudah ada dasar yang mendukungnya seperti itu. Jadi tidak coba-coba atau dari nol seperti itu ya. Atau di sini trial and error atau dikatakan fase embrional atau fase pertama ya. Lalu ada tanpa dalil juga seperti itu. Nah, lalu tadi dengan cara coba-coba itu dilakukan sampai ditemukan satu cara yang cocok dan dianggap memuaskan atau menjawab pertanyaan dari penelitian seperti itu. Nah, lalu untuk saat ini trial dan error memang masih digunakan seperti itu ya kan, tapi sudah didasari oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan oleh seseorang. Nah, walaupun kita ada metode trial dan error seperti itu, yaitu kan hanya untuk mencari nilai seperti itu. Tapi untuk metode atau tata cara cari atau rumusnya itu biasanya sudah ada seperti itu. Nah, misalkan saya ingin menghitung luasan penampang air seperti itu. Nah, itu kan dalam menghitung luasan penampang air kan ada teori trial dan error. Nah, jadi itu dibandingkan jika dimensinya sekian, maka berapa aliran atau volume air yang dapat dialirkan seperti itu. Jadi ada juga trial dan error, tetapi sudah didasari oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman oleh seseorang seperti itu. Masih dipakai trial and error seperti itu. Nah, kemudian dari tahap trial dan error atau tahap embrional tadi, nah itu berkembang menjadi tahap authority and tradition. Nah, tahap authority atau otoritas ya, itu di sini apabila dalam masyarakat terdapat hal yang belum dapat ditemukan jawabannya, maka
pendapat penguasa, raja, kaisar, pemimpin negara, ahli filsafat selalu dianggap benar. Nah, jadi berpatokan terhadap keputusan penguasa di daerah tersebut atau di negara seperti itu atau di kerajaan dulunya ya seperti itu. Nah, jadi berdasarkan otoritas yang berlaku. Lalu kenyataan yang berbeda dianggap tidak benar dan dapat disulap atau dipikir ulang. Nah, jadi itu artinya di sini pendapat penguasa itu atau pendapat ahli ya bisa diperbarui. Nah, misalkan di sini ada contoh. Di sini dahulu orang tidak mengetahui mengapa terdapat air di lereng gunung, gitu kan. Kemudian Thales itu sebelum 650 tahun sebelum Masehi menyatakan bahwa air laut masuk ke dalam tanah dan bergerak ke atas karena tekanan udara sangat tinggi, ya kan. Kemudian teori tersebut dipatahkan oleh teori Vitruvius dengan pengukuran kualitatif yang membuahkan teori yang sampai sekarang digunakan seperti itu. Apa ini teori yang air tentang air di lereng gunung? Kenapa ada air di lereng gunung? Sedangkan air kalau orang itu mengetahui adanya air di laut seperti itu, ya kan? Ada yang tahu teori ini? Pernah dengar? Kenapa air ada di daratan tinggi atau di lereng gunung seperti itu? Gimana? Waktu SMA, air di atas gunung itu kenapa ada air? Kenapa bisa ada mata air? Mungkin seperti itu? Mungkin hujan, Bu. Ya, dari hujan, terus mengalir ya. Dari hujan mengalir ke daratan ya. Ada yang sebagian mengalir, sebagian masuk ke dalam tanah, ya kan. Yang masuk ke dalam tanah, dia bergerak, ya kan, menjadi sungai di tanah, atau dia keluar ke permukaan disebut mata air gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dahulunya pendapatnya seperti itu, ya kan. Kemudian ada teori ini memperbaharui teori sebelumnya seperti itu. Jadi tahap authority tadi bisa dipatahkan atau diperbarui seperti itu ya. Kemudian ada tahap tradition, ini tradisi yang dimana itu tidak semuanya benar seperti itu. Dahulu itu percaya tradisi karena percaya saja, yaitu tanpa upaya pencarian alasan pembenarannya seperti itu. Contoh, seseorang kejatuhan cicak di kepalanya, petanda akan ada kerabat yang meninggal dunia. Padahal kan cicak ya memang jatuh aja seperti itu, ya kan. Mungkin tangannya pegel atau bagaimana seperti itu, atau licin seperti itu ya. Nah, itu tradisi. Nah, lalu ada juga percaya tradisi karena memahami latar belakangnya. Seperti itu. Contoh ini dilarang menebang pohon karena ada penunggunya, tetapi dipahami bahwa sekitar pohon besar terdapat konsentrasi air dalam jumlah besar sehingga berpotensi menyediakan mata air seperti itu. Jadi selain percaya aja, ada latar belakang tradisi tersebut. Jadi tradisi dibuat ya supaya ada tujuan tertentu seperti itu, ya kan. Kemudian setelah tahapan authority and tradition, ada tahapan speculation atau argumentation seperti ini. Tahap ini orang mampu berpikir logis, berargumentasi, dan berpendapat. Penguasa mulai diragukan atau tidak selalu sependapat seperti itu. Jadi tidak menerima authority yang tadi yang di awal seperti itu. Jadi ada argumentasi lainnya seperti itu. Kemudian berkembang ke tahap hipotesis dan eksperimen. Nah, ini setelah ada argumentasi gitu ya, orang-orang mulai melakukan eksperimen atau berhipotesis gitu ya kan. Kalau di sini logisnya orang yang akan berpikir
kalau ada masalah, biasanya secara refleks akan ada gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak menerima yang tadi authority atau secara tradisi seperti itu. Jadi dia akan mencari penyelesaian akan masalah tersebut. Nah, kemudian diusahakan mencari pembanding atau argumentasi pendukung lain dari sumber pustaka itu. Nah, ini sudah berkembang ke sekarang ya, karena sudah ada banyak sumber pustaka yang dapat dicari atau dibaca seperti itu ya. Jadi argumentasi pendukung itu bisa dicari tuh kenapanya. Lalu selanjutnya akan diputuskan landasan teori apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, masalah yang akan diselesaikan dengan teori tersebut, maka hasilnya dapat ditebak atau dijadikan hipotesis atau kesimpulan awal seperti itu. Nah, dari hipotesis ini nanti akan dibuktikan melalui eksperimen seperti itu. Nah, lalu masuk ke siklus penelitian. Nah, ini ada skema di samping, ini menunjukkan satu siklus penelitian. Nah, ini secara umumnya ya, gitu. Nah, di sini penelitian dimulai dari formulasi masalah, ya kan, dari identifikasi masalah yang tadi ya kan. Terus masalah tersebut merupakan dari pertanyaan ya kan, dari rasa ingin tahu kalau di minggu kemarin seperti itu, mengapanya seperti itu ya kan. Lalu dari formulasi masalah tadi timbulan gagasan atau solusi awal seperti itu ya kan. Lalu ada dari solusi tersebut dilakukan pengujian atau pemantapan atau literatur studi ya, kemudian diteliti dan dicek kriteria penerimaannya. Biasanya ini kalau dia secara kuantitatif dia dilakukan uji statistik seperti itu ya kalau kuantitatif, ataupun ada beberapa batasan kalau sekarang itu menurut SNI atau menurut aturan lainnya, kalau dari luar itu menurut ISO seperti itu. Nah, jadi ada kriterianya seperti apa, lalu hasil dari penelitian dipublikasikan kepada masyarakat atau masuk ke ranah publik domain seperti itu. Nah, lalu di setiap tahapan ini ada loop-nya atau ada bisa kembali ke tahap sebelumnya jika satu dan lain hal itu muncul seperti itu. Misalkan di tahap pengujian ada suatu permasalahan di mana penelitian tersebut atau masalah tersebut tidak dapat diselesaikan seperti itu, maka di tahap pengujian bisa mundur ke belakang, apakah mundur satu langkah ataupun mundur 2 langkah ke tahap awal, ke tahap masalahnya. Jadi itu kalau pas diuji ternyata berbeda dari gagasan awal ya kan, berarti yang salah apa nih? Yang salah ini bisa gagasan awalnya itu tidak tepat ataupun dari formulasi masalahnya. Jadi kalau ada suatu masalah, kita tadi kenapa air mengalir ke atas, mungkin seperti ini. Nah, tetapi sudah di tahap pengujian ternyata tidak begitu. Nah, berarti ada masalah ada kesalahan ya dalam penetapan masalah ataupun gagasan awalnya seperti itu. Nah, begitu juga di tahapan penerimaan atau kriteria penerimaan. Jika tidak memenuhi suatu standar ya, atau dia tidak lulus uji, misalkan kalau uji statistik kan ada macam-macam tuh uji, nanti kalian belajar mungkin sama Pak Wiku dan saya seperti itu. Nah, lalu kalau menurut standar nasional Indonesia itu tentang apa? Kalau tidak mencapai standar tersebut, perlu diulang lagi di tahapan penelitiannya agar sesuai dari kriteria penerimaan, barulah dia dipublish ke masyarakat, atau kalau sekarang bisa lewat jurnal ilmiah, bisa lewat seminar seperti itu ya. Nah, itu adalah siklus dari penelitian.
Nah, ini disebut siklus karena memang satu penelitian tidak akan pernah terputus atau terhenti. Nah, ini nanti di bawahnya ada menurut Lady itu dia siklusnya itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa hipotesis atau menjadi beberapa gagasan, ya kan? Kalau kemarin dalam satu penelitian besar ada sub penelitian yang lebih kecil seperti itu, ya kan? Nah, itu masuk dalam siklus dari penelitian itu. Sehingga dikatakanlah di sini penelitian tidak pernah terputus atau terhenti begitu. Lalu misal, nah ini sebuah penelitian dimulai dari sebuah topik penelitian secara alami atau otomatis seorang didapatkan satu masalah selalu mempunyai penyelesaian awal. Nah ini yang tadi gagasan itu. Nah, gagasan awal ini tidak selamanya benar, yaitu dapat jadi menyimpang jauh. Nah ini kan kalau kita balik tadi ke siklus penelitian, nah di sini jika hasil pengujian atau pemantapan atau studi literaturnya tidak menyelesaikan masalah seperti itu ya, maka bisa jadi gagasan awalnya itu tidak benar seperti itu. Jadi dapat menyimpang. Kalau minggu kemarin ada Bu Vina singgung ya, kalau kalian melakukan penelitian tetapi penelitian tersebut hasilnya tidak berhasil atau tidak menjawab tujuan dari penelitian ataupun tidak memenuhi kriteria, maka boleh kalian sampaikan aja hasilnya ya, tetapi nanti mungkin di sarannya atau bagaimananya bahwa gagasan atau hipotesis awal atau penelitian ini sebaiknya dilakukan bagaimana. Jadi ada diberikan perbaikan atau saran supaya gagasan awal kita ya yang melakukan penelitian itu tidak diulangi oleh peneliti yang lain seperti itu. Jadi ini balik lagi tadi ke gagasan awalnya atau hipotesis awal gitu. Lalu peneliti harus berusaha mencari pendukung kebenaran dari sumber-sumber informasi atau jadi penelitian tersebut harus didukung juga dari beberapa sumber ya, bisa dari jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya, itu sumber-sumber yang valid lah seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kalau sekarang di website kalau kita Google ada blog-blog itu biasanya kalau blog kan sesuai pendapat ya, tidak sesuai penelitian. Nah, ini sumber informasi yang valid atau berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan fakta gitu ya. Nah, jadi biasanya dari jurnal, dari laporan penelitian itu bisa diambil. Tapi kalau dari blog atau dari tulisan media massa juga biasanya kalau sekarang sudah sudah berdasarkan opini seperti itu ya, opini dari penulis seperti itu. Itu juga kurang valid kecuali dari sumber aslinya. Misalkan ada media massa yang mewawancarai seorang ahli atau narasumber yang benar-benar expert atau berkaitan dengan hal yang dibicarakan, nah itu bisa menjadi rujukan seperti itu. Kalau misalkan menurut pendapat si A, B atau bagaimana pendapatnya itu dari ya orang yang kurang kredibel atau bagaimana, itu juga tidak bisa dimasukkan. Lalu jika argumentasi pendukung tidak ditemukan, maka ada dua alternatif kemungkinan. Yang pertama, perlu dicermati apakah identifikasi masalahnya sudah benar. Nah, itu balik lagi ke formulasi masalah tadi, ya kan? Dicek nih apakah benar apa enggak nih masalahnya. Itu. Kalau sudah benar, kemungkinan gagasan yang ada secara akademik tidak dapat dianggap benar sehingga perlu dicari gagasan lain. Nah, itu tahapan yang kedua tadi, ya kan? Lalu kalau sama sekali tidak ditemukan informasi pendukung, boleh jadi teori yang digunakan sama sekali baru atau belum ada studi pendahulunya seperti itu ya kan. Dalam hal ini diyakini betul kebenaran gagasannya sehingga penelitian dapat diteruskan seperti itu.
Jadi berarti kalian melakukan penelitian tadi, penelitian embrio seperti itu, ya kan? Tidak ada teori yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan Bu saya ingin meneliti ini, terus dicari nggak ada orang yang meneliti penelitian tersebut, ya kan? Kalau kalian sedang menulis di studi literatur, maka kalian perlu cermati ada dua di sini. Apakah identifikasi masalah sudah benar, gagasan awalnya sudah benar, ataupun memang benar-benar penelitiannya benar-benar baru seperti itu. Nah ini kalau baru ya agak susah ya. Kalau agak susah maksudnya kalau di tingkat sarjana, ya kan. Nah, tingkat sarjana biasa cuma memecahkan masalah menggunakan metode yang sudah ada, biasa seperti itu. Kalau melakukan penelitian yang baru, biasanya itu di tahap S2 atau S3, seperti itu. Jadi lebih susah. Kenapa lebih susah? Ya, kalian harus membuktikan bahwa penelitian yang kalian lakukan itu benar-benar benar dan bisa dibuktikan, seperti itu ya. Nah, itu tahapannya sudah lanjut seperti itu. Lalu apabila ditemukan informasi yang persis sama dengan topik dan gagasan peneliti lain ya, maka penelitian tersebut harus dihentikan seperti itu ya kan. Ini sama aja dengan plagiat seperti itu ya. Jadi kalau selain kalian mencari identifikasi masalah, nah itu kan dari kalian cari-cari itu ternyata sudah ada yang meneliti orang lain. Nah itu ya kalian tidak boleh meneliti ulang seperti itu ya kan. Kalau minggu kemarin sudah dikatakan tidak boleh meneliti ulang apa yang sudah dikerjakan orang lain kecuali kemarin hasilnya itu tidak meyakinkan atau dirasa meragukan seperti itu. Itu boleh kalian lakukan. Itu catatannya seperti itu. Kalau misalkan penelitian tersebut sudah valid, sudah benar, ya tidak boleh dilakukan ulang. Itu jatuhnya adalah plagiat. Lalu untuk tahap selanjutnya, apabila penelitian tersebut timbul masalah, di antaranya perlu dicermati kemampuan penguasaan terhadap teori yang diadopsi untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini perhatikan identifikasi masalah yang tepat, memilih teori dan rumus untuk masalah yang diteliti. Jika teori dan rumus jumlahnya banyak, maka kemampuan menyusun rumus-rumus tersebut menjadi satu kesatuan model yang digunakan. Jadi kalian juga harus mengerti ya dari permasalahan tersebut apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Jadi sudah ada gambaran atau ya bayangan lah akan menggunakan metode apa, ataupun kalau belum mengerti metodenya, belum tahu akan menggunakan metode atau rumus yang mana, itu kan bisa dilakukan dalam studi literatur ya kan, tetapi setidaknya kalian sudah punya bayangan awal akan seperti apa penelitian tersebut. Jadi seperti itu. Lalu setelah ada teori dan melakukan penelitiannya ya, percobaan atau eksperimen dan bagaimana gitu, pengumpulan data juga masuk ke eksperimen, lalu penelitian diteruskan sampai tahap pengambilan kesimpulan. Lalu pada umumnya penelitian dapat dihentikan setelah penelitian tersebut telah mencapai satu acceptance kriteria atau satu penerimaan tadi ya kan, yang telah ditetapkan sebelumnya. Tadi misalkan melalui uji statistik, melalui standar-standar nasional ataupun internasional yang sudah ditetapkan, apakah memenuhi kriteria atau tidak, seperti itu. Nah, di sini contohnya misal apabila akhir penelitian merupakan sebuah model matematik, apakah kinerja model telah mencapai ketelitian atau tingkat error yang lebih kecil dari 5%, seperti itu ya kan. Jadi error 5% itu ya iya, dalam model matematik tersebut terdapat errornya 5%. Nah, biasanya apa penyebab 5%-nya itu bisa kita jelaskan apa-apa aja seperti itu ya. Nah, lalu sebenarnya tadi dari tahap kesimpulan dan
kriteria penerimaan tadi dikatakan sudah selesai penelitian tersebut. Nah, tetapi sebenarnya penelitian belum dianggap selesai apabila hasil penelitian tersebut belum sampai ke publik domain atau publikasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita melakukan penelitian tapi hanya ditulis dalam laporan penelitian atau ditulis dalam skripsi itu sebenarnya belum selesai, ya kan? Sehingga sekarang itu kalian diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitian, gitu ya kan? Baik itu hasilnya disebarkan ke berbagai media atau forum seperti laporan penelitian, jurnal, makalah, seminar, dan lain sebagainya agar masyarakat mengetahui begitu. Lalu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat apabila hasil penelitian tersebut hanya disimpan, tidak pernah akan diketahui apakah penelitian tersebut benar sesuai dengan alur penelitian atau apakah penelitian tersebut bahkan salah sama sekali seperti itu. Jadi ya harus disebarkan ya. Nah, oleh karena itu, karena dia harus disebarkan ke masyarakat, nah ini kalian juga tidak boleh melakukan penelitian secara asal-asalan seperti itu ya, karena nanti akan dilihat atau dibaca oleh masyarakat juga seperti itu. Lalu peneliti harus siap untuk menerima komentar, masukan, dan kritik dari publik terhadap hasil penelitiannya, sehingga seorang peneliti harus memiliki sikap lapang dada seperti itu. Ya kan karena peneliti juga manusia gitu ya kan, ada salah maupun kekurangan seperti itu ya wajar seperti itu. Biasanya kalau kita menerbitkan suatu artikel, jika artikel tersebut akan menjadi rujukan oleh orang lain, nah biasanya orang lain itu akan bertanya kepada kita, misalkan di artikel tersebut ada email ya kan yang kita cantumkan seperti itu. Nah, nanti biasanya orang-orang akan menghubungi email tersebut menanyakan bagaimana kita dapat mencari hasil dari penelitian tersebut, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lalu teorinya apa yang digunakan, lalu apa-apa aja, biasa banyak yang bertanya seperti itu. Jadi harus siap ya, harus siap ada komentar, masukan maupun kritik dari publik atau dari masyarakat itu. Dan itu juga hal yang wajar. Jadi kalian tidak perlu down ataupun bagaimana segitu. Jadi ya itu harus lapang dada jika ada kritik atau bagaimana. Nah, lalu untuk siklus penelitian, nah ini secara umumnya yang tadi ya, dari satu penelitian tadi bisa berulang, tetapi di sini untuk siklus penelitian dari LIDI ya, ini siklus penelitian dia ada 6 tahapan, di mana untuk tahap 3 dan 4 itu bisa pecah atau menimbulkan atau menghasilkan beberapa penelitian atau masalah yang baru seperti itu. Nah, di sini penelitian dimulai dari sebuah masalah, sama seperti tadi ya kan, sebuah pertanyaan yang belum terjawab di pikiran peneliti. Lalu peneliti atau penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan masalah yang tahapan kedua. Jadi dari masalah tersebut lihat ke tujuannya ya. Kemudian peneliti membagi permasalahan menjadi sub permasalahan, ya kan? Di sini jika dia permasalahannya terlalu besar, bisa kita pecah menjadi berapa sub permasalahan, di mana setiap sub permasalahan mencari petunjuk melalui pertanyaan penelitian yang spesifik atau hipotesis yang sesuai. Nah, ini bisa dilihat nih, jika permasalahannya tuh besar, maka hipotesisnya biasanya muncul beberapa. Nah, jika ada beberapa hipotesis, nah itu bisa dipecah permasalahannya seperti itu. Jadi setiap hipotesis ada satu sub permasalahannya seperti itu. Nah, sampai tahap ketiga itu bisa dibagi ataupun bisa kita batasi, kemarin diasumsikan ya kan, dibatasi batasan penelitiannya sampai mana seperti itu. Lalu
Nah, lanjut ke tahap 4, itu penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Lalu hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data. Jadi sudah ada hipotesis, perlu dibuktikan. Nah, perlu dibuktikan dia perlu data. Lalu penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Jadi tidak boleh keluar jalur gitu ya istilahnya. Jadi kalau kita misalkan galau nih, ada banyak data apa aja yang harus kita cari atau harus kita pakai, kita lihat lagi kembali ke hipotesis dan permasalahan. Jadi kalau masalahnya, sebaiknya datanya yang ini, walaupun data tersebut ada banyak, seperti ya kan. Nah, kemudian data-data dikumpulkan dan diorganisasikan atau disusun sistematik, seperti itu ya. Kemudian, penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang memulai penelitian itu, yaitu tadi interpretasi dari data. Itu jika data sudah diolah, bisa kita interpretasikan dan disimpulkan ya untuk menjawab permasalahan yang ada seperti itu. Nah, itu siklus penelitian. Kemudian apa hubungannya penelitian dan perancangan, ya kan? Kalau dari judulnya ada metodologi penelitian dan perancangan. Beda nggak sih Bu antara penelitian dan perancangan atau apa hubungannya seperti itu ya? Nah, ini menurut Ziesel ya. Ziesel, perancangan mempunyai 3 langkah utama, yaitu ada imaging, presenting, dan testing. Sedangkan imaging dilakukan berdasarkan dari empirical knowledge. Lalu perancangan atau perencanaan atau pengembangan selain menggunakan pengetahuan atau hanazah ilmu pengetahuan juga mempertimbangkan hal lain seperti estetika, perhitungan ekonomis, dan kadang pertimbangan politis dan lain sebagainya. Jadi itu perancangan merupakan suatu penelitian, hanya saja dalam perancangan dia itu ada hal-hal lain yang dipertimbangkan seperti estetika, ya kan, walaupun di suatu penelitian kalian membuat desain yang sederhana, ya kan, tetapi tidak estetik. Nah, di perancangan itu mempertimbangkan hal-hal selain fungsi atau penyelesaian dari penelitian itu ya kan, harus memperhatikan juga estetika, lalu perhitungan ekonomisnya, ya kan. Kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan alat misalkan dengan diameternya sekian 6, tetapi masalah tersebut tidak ekonomis misalkan ya, masih bisa dipecahkan menggunakan misalkan diameter pipa 4 cm atau bagaimana seperti itu, yang lebih kecil lah seperti itu, yang lebih ekonomis, ataupun tahapan penelitiannya dirancang sedemikian rupiah, dirancang dengan baik ya sehingga dia ekonomis seperti itu. Lalu ada juga pertimbangan politisnya. Nah, ini jika dia terkait dengan penelitian yang kalau di logistik itu tingkat makro lah seperti itu ya kan. Nah, di tingkat makro untuk perancangan logistik ya, itu harus melihat juga aturan-aturan atau kebijakan dari pemerintah seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam perancangan seperti itu. Lalu terhadap hasil perencanaan atau perancangan pengembangan juga dapat dilakukan penelitian evaluasi yang hasilnya juga akan memperkaya hanazah ilmu pengetahuan. Jadi dari perancangan itu dapat dikembangkan dalam penelitian evaluasi. Jadi kalau evaluasi ada rancangan awal, kemudian
Ya, kalau ada evaluasi kan dia membandingkan antara rancangan awal terhadap rancangan akhir seperti itu. Jadi kalau udah evaluasi jatuhnya ada dua perancangan seperti itu ya. Jadi itu penelitian dengan perancangan. Nah, lalu untuk jenis-jenis penelitian ini sebenarnya ada banyak. Nah, di sini yang pertama itu jenis penelitian menurut bidang ilmu. Nah, secara umum ilmu kita tahu ya, ada ilmu dasar maupun ilmu terapan. Kalau logistik masuk ilmu mana ini? Ilmu terapan atau ilmu dasar? Ada yang tahu? Ilmu terapan mungkin, Bu. Iya, ilmu terapan ya, karena logistik dia berkembang karena adanya suatu kebutuhan ya kan. Kalau kemarin di semester kemarin semester 1 logistik muncul sebagai tonggak sejarah dari perang militer ya kan. Itu faktor yang menghasilkan kemenangan dalam suatu perang seperti itu. Jadi logistik itu ilmu terapan. Nah, apalagi dia teknik ya. Teknik biasanya kalau sudah teknik dia masuk ke ilmu terapan. Nah, ilmu dasar seperti ilmu matematika, fisika, kimia, ya kan? Biologi, geografi, geofisika. Nah, seperti itu. Itu ilmu dasar. Kalau ilmu terapan, ilmu-ilmu turunan ya. Itu dari beberapa cabang ilmu, ada ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu teknologi pertanian, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu ilmu dapat dibentuk lewat penelitian induktif maupun penelitian deduktif. Penelitian induktif adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis, sedangkan penelitian deduktif merupakan penelitian yang menguji atau mengetes teori atau hipotesis. Jadi ini penelitian berdasarkan bidang ilmu, kemudian karena dia ada dua bidang ilmu ya, dasar maupun terapan. Nah, penelitian juga bisa dilihat dari manfaatnya tadi. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, ada penelitian atau riset basic atau penelitian dasar, ada juga penelitian terapan, seperti itu. Untuk riset basic, ini hanya memahami satu fenomena alam tanpa harus dibebani untuk memikirkan manfaat langsung dari pemahaman tersebut ya. Jadi misalkan kemarin buah apel jatuh, ya apa ya, Newton ya. Nah, buah apel jatuh karena adanya gravitasi. Nah, sampai situ aja itu untuk riset basic gitu. Tapi untuk terapan itu harus dipahami tujuannya, tujuan dari penelitian tersebut untuk apa. Jadi tujuan yang lebih praktis yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Tuh. Nah, ini kalian juga bisa selain ada masalah, ya ada permasalahan, itu untuk menyelesaikan masalah ada riset terapan. Kalau riset basic kalian biasanya apa tadi memikirkan manfaat langsung dari pemahaman tersebut atau dari ya mencari penyebab atau ya penyebabnya apa seperti itu ya, seperti itu kayak fenomena alam seperti itu. Nah, untuk riset terapan atau penelitian terapan ini misalkan ya, kalau di bidang fisika bangunan dilakukan dengan memanfaatkan ilmu dasar fisika atau dia menggabungkan atau menurunkan ilmu-ilmu basic atau dasar seperti itu. Kalau penelitian terapan biasa menggunakan beberapa atau menggunakan ilmu terapan seperti itu. Jadi tidak langsung itu. Kalau langsung dia menggunakan beberapa ilmu seperti itu antara misalkan matematika, fisika, ataupun ilmu statistik seperti itu. Cakupannya sudah mencakup adalah negara. Lalu berdasarkan tujuan, penelitian dapat
dibedakan menjadi 3 jenis. Ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Jadi ini merupakan penelitian awal seperti itu ya, mengeksplorasi. Jadi kalau ada timbul bisa dipecah itu, atau ada pertanyaan lainnya nanti dijawab di penelitian selanjutnya. Lalu untuk yang kedua ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian mengenai gambaran situasi atau fenomena secara detail. Ini biasanya menggunakan data-data kuantitatif atau data statistik seperti itu. Lalu yang ketiga ada penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi. Kemudian ada jenis penelitian menurut orientasi penelitinya. Ada pragmatis, analyzer, synthesizer, dan juga ada theorizer, multiperspektif, humanis, dan partikularis. Itu. Jadi ada banyak sebenarnya untuk jenis-jenis penelitian. Itu mungkin ada beberapa tokoh atau masyarakat ya dari sumber ini mengatakan penelitian, jenis penelitian itu dibagi berdasarkan apa? Misalkan tadi manfaat, tujuan, lalu orientasi, kemudian berdasarkan lainnya itu bisa kalian cari aja ya. Itu ini cuman beberapa aja saya tampilkan. Nah, ini kalau menurut orientasi penelitinya ada pragmatis, itu pembuatan instrumen atau model yang digunakan untuk mengontrol, memprediksi, memecahkan suatu masalah praktis. Kalau analyzer, dia pemahaman terhadap suatu permasalahan penelitian bagi seorang analyzer selalu berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tuh. Lalu ada synthesizer, itu pemahaman mendalam tentang suatu masalah. Peneliti membangun suatu pemahaman atau konsep dari kasus-kasus dan data-data yang diberikan oleh responden. Tuh. Nah, ini bisa kalian baca aja ya. Tuh ya. Ini kemudian ada theorizer. Ini secara teoritis tentang suatu hal, lalu teori yang akan dikembangkan dan akan diuji. Lalu multiperspektif. Ini berdasarkan alternatif dari beberapa penyelesaian suatu masalah ya. Jadi ada beberapa versi penjelasannya secara beberapa pandangan seperti itu ya, multiperspektif. Ada dari humanis, yaitu tertarik pada pengalaman manusia yang terkait pada suatu masalah. Jadi berdasarkan pandangan dari manusia atau orang yang mengalami realitas tersebut, dan juga ada partikularis, tertarik pada masalah kausitis individual. Permasalahan yang dikaji biasanya bersifat unik namun tidak umum dan berlaku pada konteks yang sangat khusus dan terbatas. Jadi mungkin di suatu daerah ada kejadian apa atau masalah apa itu. Jadi khusus untuk kejadian atau daerah tersebut aja itu. Atau biasa ada studi kasus itu. Jadi hanya terbatas di daerah tersebut. Lalu untuk jenis menurut bentuk data ya ini kemarin sudah ada yang tanyakan siapa ya, Aldi kalau nggak salah ya. Aldi yang mana? Saya lupa yang mana. Nah, ini untuk ada data, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ya kan? Penelitian kuantitatif maupun kualitatif dia berdasarkan dari bentuk datanya, ya kan? Data atau informasi tadi merupakan variasi dari variabel, itu dibedakan dari datanya sendiri. Yaitu data kuantitatif, yaitu data yang diartikan sebagai data yang dinyatakan dengan bilangan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Kalau data kualitatif adalah data yang dinyatakan dengan atribut, bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Data kualitatif
dapat dibedakan menjadi satu, ya, ini data kuantitatif ya. Ini di atas harusnya. Data kuantitatif yang nomor 1 ya, itu dibedakan tadi data kontinum atau interval atau rasio, yaitu data yang disajikan dengan bilangan rasional, bulat maupun pecahan. Lalu ada data diskrit, itu data yang dinyatakan dengan bilangan bulat. Ada data nominal maupun ordinal. Nah, ini data nominal, ordinal, ataupun data frekuensi, atau bagaimana peringkat ranking. Ini kalian belajar macam-macam data di statistik dan probabilitas. Nah, berdasarkan bentuk data tadi, ini kan tadi ada penelitian kuantitatif maupun kualitatif, ya kan, berdasarkan bentuk data. Jadi, kuantitatif ini mengacu pada contract of justification, yaitu pada dasarnya menguji teori yang berdasarkan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Lalu hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku secara umum ya. Lalu penelitian kualitatif antara lain ada penelitian kasus seperti kasus penelitian kelas atau studi kasus ya dalam tadi dari bagi-bagian atau dalam satu kelas, kalau itu satu tipikal lah seperti itu yang sifatnya terbatas. Lalu ada kaji tindak atau penelitian eksperimen seperti itu. Lalu ada penelitian kualitatif atau ini kebalik ini, sorry. Ini kebalik ya. Ini kuantitatif itu berdasarkan survei, sedangkan kualitatif adalah yang tadi. Sorry. Aduh. Coba saya stop share dulu ya. Sepertinya lama. Enggak usah. Oke. Ini tadi yang kuantitatif itu bisa berdasarkan survei dan juga eksperimen, ya kan? Survei dapat berupa penelitian korelasi, walaupun penelitian evaluasi, ya, yang tadi. Lalu eksperimen berupa uji perbedaan ataupun di lab ataupun bagaimana seperti itu. Nah, sedangkan kualitatif itu berdasarkan penelitian kasus atau tadi penelitian kelas. Jadi dalam satu tipikal daerah ataupun responden yang sama seperti itu. Kalau kemarin tadi berdasarkan suatu orang ekspor seperti itu ya, kata Bu Pina, teori seperti itu, lalu dibuktikan ya, itu disebut penelitian kasus dan juga dikaji dan ditindak, kaji tindak atau action research seperti itu. Ini kualitatif. Kualitatif itu adalah penelitian yang mengacu pada context of discovery, yaitu pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya akan diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Ini penelitian pengembangan ya. Nah, sehingga kalau tadi kemarin Aldi ini yang dari
mengatakan bahwa S1 cocoknya kuantitatif. Ya memang ini karena tingkatan kesulitannya juga berbeda seperti itu. Ya, kalau dia kuantitatif hanya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, dengan melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Itu kan bisa kalian lakukan untuk tahapan S1 seperti itu. Sedangkan kalau misalkan penelitian lanjutan seperti itu, ini konteksnya adalah penelitian kualitatif. Itu mengacu pada konteks of discovery seperti itu. Jadi ini untuk jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini melihat banyaknya jenis penelitian tadi ya, dari berbagai sudut pandang menurut si A, si B, seperti itu, dan dari berbagai pendapat para penulis, maka kita perlu hati-hati dalam menyebut jenis penelitian kita seperti itu. Sehingga ini karena istilah yang sama, tetapi orang lain mungkin menangkap artinya secara berbeda. Jadi itu ada jenis-jenis penelitian ya itu. Jadi kalau ditanya kalian jenis penelitian apa seperti itu, saya penelitian ini nih gitu. Jadi bisa kalian jawab seperti itu. Selain itu perlu diperhatikan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan syarat yang pertama sistematik dan juga objektif. Sistematik tadi menuruti prosedur tertentu, tidak ruwet, dan ada kerangka dari penelitian. Lalu objektif, ya tidak subjektif ya. Itu dengan sampel yang cukup dipublikasikan agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidangnya atau peer study biasanya sebutnya. Lalu catatan di sini, syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain mampu berpikir sistematis dan juga jujur seperti itu. Jadi kalau melakukan penelitian, kalau kemarin ya tidak sesuai hasilnya, ya kita harus berani mengatakan hasilnya tidak sesuai seperti itu. Nah, jadi harus jujur itu. Oke, sampai itu untuk jenis penelitian, skema dari penelitian. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke topik dari penelitian? Ada yang mau ditanyakan? Masih kedengaran kan suara saya? Masih, Bu. Oke. Sip ya, lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut ke topik penelitian. Ini bagaimana kita memilih suatu topik penelitian seperti itu. Nah, topik penelitian itu adalah suatu inti dari sebuah proyek penelitian karena semua upaya dari pengumpulan data analisis bertujuan untuk mengungkap masalah yang dirumuskan menjadi topik dari penelitian. Nah, ini kalau bla-blanya itu dunia penelitian dan kehidupan sehari-hari saling terkait. Dunia ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat selalu merupakan sumber topik penelitian, ya kan? Kalau minggu kemarin saya bilang permasalahan bisa muncul dari kehidupan sehari-hari ya, atau aktivitas sehari-hari ya, yaitu ya kan di sini sama seperti itu, sama dengan penelitian. Penelitian dan kehidupan sehari-hari tadi saling terkait karena sumber masalahnya juga sama, ya kan? Lalu diperlukan sikap peka dan kritis sebagai modal utamanya, itu untuk menemukan permasalahan, ya kan, yang merupakan dari sumber topik penelitian. Lalu rumusan penelitian harus topik penelitian harus dirumuskan dengan hati-hati, ringkas tapi jelas, dan menunjukkan satu tujuan yang jelas. Itu biasanya topik itu mencerminkan atau dicerminkan oleh judul penelitian. Itu ya. Judul tersebut harus menjawab atau bukan menjawab, mencerminkan juga
permasalahan atau rumusan masalah dari penelitian itu. Jadi kalau ada judul, pasti ya masalah penelitian tersebut tidak jauh-jauh dari judul itu. Jadi kalian harus tahu dulu apa masalahnya sehingga bisa diangkat menjadi judul dan juga topik penelitian itu. Jadi kalau masalahnya A tetapi judulnya B atau tidak saling berkaitan itu biasanya kurang tepat gitu ya. Jadi harus beriringan atau dia sama mencerminkan satu dengan lainnya. Lalu ujung dari sebuah penelitian adalah interpretasi dari kumpulan data atau disebut kesimpulan atau juga what the data says. Jadi kalau datanya begini, hasilnya juga interpretasinya juga begini, nggak boleh begitu seperti itu. Lalu ketajaman interpretasi sangat tergantung dari kemampuan peneliti, akan tetapi pada dasarnya hasil akhir penelitian apa yang dikatakan oleh data tersebut. Jadi walaupun kalian interpretasikannya berbeda-beda, ya kan? Kalau kemarin tingkat interpretasi tergantung dari penelitinya, ya kan? Dari kemampuan atau apa kemarin tuh penguasaan dari peneliti seperti itu, iya betul. Tetapi intinya dasarnya dari hasil akhir penelitian itu oleh data tersebut. Nah, jadi jika datanya sekian atau mengatakan A, walaupun interpretasinya B lari ke C ke D, tapi ujungnya pasti juga akan A seperti itu. Jadi ya data dalam suatu penelitian dia sangat penting. Jadi penelitian tersebut dilihat hasil akhirnya dari data, dari kumpulan data atau apa yang dikatakan oleh data itu. Lalu untuk pemilihan topik penelitian harus didefinisikan tujuannya dengan jelas, yaitu pertama untuk topik penelitian jangan meneliti untuk membuktikan pendapat pribadi. Jadi kalau kalian ingin mengangkat suatu topik penelitian itu nggak boleh berdasarkan opini kalian atau pendapat pribadi kalian seperti itu ya. Biasanya ya bisa aja kita kan namanya manusia tidak mengetahui semua hal ya seperti itu, bisa jadi berbeda dengan kenyataan atau bagaimana pendapat kita salah. Nah itu oleh karena itu topik penelitian tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi. Lalu jangan hanya membandingkan dua set atau lebih data. Kalau bisa ada beberapa set data seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan time series data. Nah, data time series itu ya kan? Tidak boleh menggunakan hanya 2-3 tahun ya. Itu kalau kita menggunakan data tahunan minimal 10 tahun seperti itu. Ataupun kalau dia set data, kalau dalam statistik itu kalau di UJT itu minimal datanya adalah 30 data yang kita uji itu. Ataupun kalau kita mengambil sampel penelitian atau eksperimen itu kita tentukan minimum datanya itu berapa. Itu ada rumus untuk menghitung jumlah minimum sampel atau minimum sampel data yang harus kita ambil itu. Jadi ada minimum data yang harus kita kumpulkan seperti itu. Kemudian jangan sekedar mendapatkan koefisien korelasi yang tinggi. Nah ini pada bidang teknik regresi itu digunakan untuk menguji teori dan atau menyusun atau menurunkan teori. Nah kan kalau kemarin tuh yang di sistem transportasi itu ada uji korelasi ya kan. Nah uji korelasi itu penting ya kan untuk membuktikan bahwa variabelnya apakah X, Y berhubungan, X dengan X, apakah tidak berhubungan seperti itu. Nah itu jangan sekedar mendapatkan hubungan korelasinya, tetapi juga perlu ditinjau apakah dia dapat menguji teori
yang digunakan atau tidak. Ini contoh satu, ini apabila seorang peneliti telah melakukan penelitian berdasarkan teori yang dikembangkan, dan dengan teknik regresi ternyata hasilnya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta atau data, maka teori tersebut tidak benar dan harus dikoreksi. Walaupun tadi koefisien korelasinya tinggi, kalau nggak sesuai pasti ada hal yang salah gitu. Kemudian contoh kedua, landasan teori suatu penelitian adalah semakin luas. Contohnya ya, semakin luas bataran banjir atau flood plain atau daerah tangkupan hujan ya, apa ya namanya? Ya lupa. Maka sedimen suspensi akan semakin tinggi. Dari data yang dikumpulkan yaitu makin luas flood plain, maka tinggi kandungan maka semakin tinggi sedimen yang tersuspensi seperti itu. Jadi dia berbanding lurus lah seperti itu. Jadi sama antara teori dan kenyataan seperti itu. Kemudian ya ini intinya jangan sekadar mendapatkan koefisien korelasi tinggi. Jadi harus ditinjau juga bagaimana dengan kenyataannya, apakah teori tersebut sesuai atau tidak itu. Lalu untuk syarat topik penelitian itu topik penelitian yang pertama harus menarik. Nah, menarik ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya. Ada scientific curiosity adalah sifat yang mengetahui penyebab suatu fenomena terjadi ya. Ya, topiknya itu bisa menjelaskan penyebab satu fenomena yang terjadi. Lalu minat semu. Yang kedua adalah minat semu adalah minat yang timbul secara kebetulan dan tiba-tiba. Ini topik penelitian tersebut misalkan pada suatu dalam pikiran seorang tiba-tiba aja tanpa sengaja terlintas pemikiran atau mendapatkan ide untuk satu penelitian tertentu. Jadi topik penelitian itu didapat dari minat semu. Kemudian yang ketiga membangkitkan semangat atau minat atau memotivasi atau mengaktifkan kita untuk berpikir gitu ya. Ini topik penelitian yang menarik akan bermanfaat menjadi motivator bagi seseorang untuk meneliti. Lalu ada bonus di balik penelitian. Jadi dari topik yang menarik itu ada semacam bonus di balik terselesaikannya penelitian. Misal bagi mahasiswa S1 di balik penelitian yang dilakukannya sudah jelas ada bonus, yaitu diperolehnya derajat sarjana atau S1 ya, seperti itu. Jadi tidak sekedar membuat penelitian tetapi ya ada bonusnya, walaupun bonus itu adalah wajib dilakukan gitu ya. Jadi ada tujuan lain lah seperti itu selain menyelesaikan penelitian. Lalu syarat topik penelitian juga harus penting. Yaitu penting di sini dikatakan memberi sumbangan berarti untuk ilmu pengetahuan dan ketertarikannya dalam aplikasi di lapangan. Lalu bukan duplikasi ataupun bukan plagiat. Ini ya, plagiat merupakan pelanggaran yang berat dalam dunia ilmu pengetahuan. Duplikasi penelitian hanya menimbulkan pemborosan dana dan waktu. Nah, ini kan yang dari awal penelitian kalau kita cari itu tidak boleh sama dengan penelitian terdahulu. Harus ada kalau dia sama harus ada pengembangan atau variabel tambahan lainnya seperti itu. Kecuali tadi penelitian tersebut meragukan atau bagaimana. Lalu untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Nah, ini setiap penelitian selalu akan menghasilkan penelitian yang lain ya kan, dia bisa penelitian tersebut masalahnya dipecah atau memecah, ataupun dari penelitian masalah awal timbul masalah lainnya yang bisa kita kaji. Nah, itu dia penting, menjadi penting suatu penelitian bisa mengembangkan penelitian lebih lanjut. Jadi di sini jika dia ingin penelitian lebih lanjut diperlukan seseorang yang kritis dan juga peka. Jadi biasanya lebih mudah menemukan masalah baru dalam penelitian dari membaca
laporan penelitian jurnal ataupun buku teks. Jadi kalau kalian ingin menemukan permasalahan atau pengembangan penelitian, kalian harus banyak-banyak baca sumber bacaan, misalkan jurnal, laporan, penelitian, buku, seperti itu. Lalu, kenapa bisa berlanjut? Yaitu pertama, ditemukannya keterangan-keterangan dalam laporan penelitian yang kurang atau tidak jelas. Nah, biasanya di sini kan dalam suatu penelitian ada keterbatasan ya. Keterbatasan dari peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, biasanya penelitian tersebut atau peneliti menggunakan tadi asumsi karena keterbatasan, baik itu data, biaya, waktu maupun ilmu atau penguasaannya, ya kan? Seorang kan berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika ada asumsi itu bisa kita lakukan penelitian lanjutan kenapa asumsi itu digunakan atau harus baiknya itu bagaimana tuh, atau kenapa asumsinya harus A gitu. Kita cari atau lakukan penelitian pendukungnya untuk mendukung asumsi tadi. Ataupun kalau dia tidak ada sumbernya, itu kita carikan dari mana. Itu. Lalu ditemukan keterangan yang saling bertentangan dalam satu penelitian. Ini misalkan kalian baca artikel A hasilnya sekian, artikel B sekian. Nah itu bisa kalian teliti lebih lanjut. Yang mana yang ini yang sebenarnya itu bagaimana seperti itu. Jadi nanti isi penelitiannya dari penelitian A menyebutkan ini, penelitian B ini, lalu kalian running ulang itu masing-masing penelitian. Kemudian jika ada dari kita running ulang ya, kita lakukan proses dari ulang, itu ditemukanlah apa penyebab berbedanya sehingga hasilnya berbeda, itu bisa ketahuan. Nah, lalu atau bahkan memicu ditemukannya topik penelitian baru yang terinspirasi dari satu penelitian tertentu. Nah, ini biasanya pengembangan dari penelitian sih. Jadi penelitian A meneliti tentang B. Nah, lalu kita terinspirasi kenapa sih enggak C gitu. Nah, itu biasanya novelty dari penelitian gitu. Jadi keterbaruan dari penelitian sebelumnya atau terdahulu. Kemudian syarat topik lainnya adalah harus academic interest, yaitu ketertarikan atas suatu fenomena tertentu yang mungkin dalam benaknya belum atau tidak terpikir untuk apa kelak hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan. Jadi karena ada satu fenomena, terus untuk kelanjutannya buat apa kita teliti ini? Nah, mungkin bisa publish dulu, nanti peneliti yang lain akan merujuk dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi tidak perlu hasilnya digunakan sekarang, tetapi mungkin akan menjadi dasar penelitian ke depannya. Kemudian syarat yang ketiga, dalam menentukan topik penelitian, itu data harus tersedia ataupun minimum bisa kita dapatkan. Itu. Nah, ini misalkan yang pertama adanya data primer atau data eksperimen, pengukuran lapangan dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Itu. Jadi data yang digunakan itu tidak data yang tidak tahu caranya kita dapatkan di mana seperti itu. Jadi kita harus tahu juga bagaimana kita mendapatkan data. Ada misalkan data primer maupun data sekunder. Lalu untuk teknik pengumpulan data itu harus dikuasai. Nah, sudah kita tahu data apa yang kita gunakan, lalu teknik pengumpulannya juga harus kita ketahui. Nah, ini dalam pengumpulan data itu ada beberapa yang harus yang berpengaruh ya. Yang pertama, faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini kalau kita menggunakan data ini, pengaruh terhadap penelitiannya bagaimana. Kalau datanya seperti ini,
itu bagaimana pengaruhnya. Lalu pemahaman karakteristik dari alat yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini biasa kalau kita praktikum alat dan bahan seperti itu ya kan. Nah, itu alat apa aja yang harus kita gunakan. Lalu penguasaan cara pengujian untuk mendapatkan data ya. Ini kalau dia menggunakan alat atau satu instrumen, misalkan dia survei, itu bagaimana. Lalu pemahaman tentang cara penyiapan sampel, ya, sampel. Kalau kita melakukan suatu penelitian, tidak mungkin kita menggunakan populasi dari data, itu memakan biaya waktu yang sangat besar, maka biasanya dalam satu penelitian kita hanya menggunakan data sampel. Tapi juga tadi dengan catatan data sampel ini harus memenuhi minimum data yang diperlukan seperti itu. Jadi tadi sesuai kriteria minimum data ya. Lalu penguasaan cara analisis matematik dan statistik. Jadi dari data-data yang sudah didapatkan, kita harus tahu bagaimana cara analisis, baik itu secara matematik maupun statistik. Lalu patokan ketelitian yang dihendaki. Ini tingkat errornya berapa, seperti itu ya. Lalu apabila data diperoleh dari wawancara, maka teknik pembuatan daftar pertanyaan, tata cara, dan tata krama wawancara harus diperhatikan. Nah ini gimana ya? Kayaknya nanti mungkin dibahas kali dalam pengumpulan data ya. Nanti di pertemuan selanjutnya dalam menyusun pertanyaan, khususnya yang kuesioner. Nah itu ada beberapa tata caranya, atau misalkan dalam satu kuesioner, kalau misalkan sifat kuesioner itu harus dikerjakan secara langsung, biasanya ada secara langsung maupun tidak langsung, ataupun dia membutuhkan waktu yang singkat ataupun cukup panjang, itu ya. Ada ketentuannya, beberapa pertanyaan kalau dikerjakan dalam 5 atau 10 menit ya, paling lama 5 menit biasanya. Terus mungkin kalau kuesioner singkat, dia maksimal pertanyaan itu berapa banyak. Itu biasanya mungkin kurang dari 15 pertanyaan seperti itu. Lalu data apa yang harus ditampilkan dalam kuesioner. Nah, itu mungkin dalam pertemuan selanjutnya tentang pengumpulan data. Nanti dibahas tentang kuesioner. Itu kemudian ada data sekunder. Tadi ada data primer, di sini ada data sekunder, itu yang sumbernya harus jelas ya. Kalau kita menggunakan data-data dari hasil penelitian atau data dari suatu instansi ya, yang tidak kita lakukan sendiri itu untuk mendapatkan datanya, kita cari sumbernya, itu harus jelas. Lalu kemudahan diperoleh atau kemudahan dalam mengakses data itu juga harus tahu, ya kan? Nggak mungkin kalau misalkan data tersebut merupakan suatu rahasia negara seperti itu tidak mungkin kita dapatkan datanya seperti itu. Lalu kualitasnya benar dan dapat dipercaya, ini tergantung sumber atau instansi mana yang kita gunakan datanya. Kemudian kepustakaan cukup. Kepustakaan atau sumber literatur ya, sumber informasi itu harus cukup, baik itu informasi terbaru ya. Kalau kita menggunakan jurnal atau artikel, itu biasanya dibatasi, itu paling lama itu jurnalnya adalah 10 tahun yang lalu seperti itu. Kalau lebih dari 10 tahun biasanya dia meminta jurnal-jurnal yang terbaru, jadi tidak dapat digunakan untuk dasar dari penelitian atau sumber informasi dari penelitian. Biasanya jurnalnya dibatasi waktu ya, rentang waktu 10 tahun terakhir. Kalau buku walaupun lama tetap masih bisa dimungkinkan untuk digunakan. Nah, lalu kesulitan yang biasa dihadapi adalah mahalnya harga buku teks dan jurnal di berbagai bidang. Jadi ini kepustakaan terkait dana sih sebenarnya.
Tapi ya kalau sekarang akses ada internet, terus mendapatkan buku perpustakaan juga sudah banyak kan. Mungkin tidak sulit lah untuk mendapatkan sumber kecuali buku-buku yang impor atau bagaimana gitu. Kemudian syarat topik penelitian selanjutnya itu dalam jangkauan atau manageable topik. Artinya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Topik penelitian tersebut berada dalam batas kemampuan peneliti untuk dapat menyelesaikan. Gimana? Ada pertanyaan? Siapa tadi? Ronaldo ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian tadi jadi di sini dalam jangkauan tuh maksudnya batas kemampuan peneliti itu sampai di mana? Jadi batas kalian itu bagaimana kalau kalian ingin mengangkat suatu penelitian, kita harus tahu batasan kita itu ada di mana. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian tapi melebihi kapasitas maupun batas kita seperti itu ya. Nah, ini yang pertama ini kemampuan harus cukup untuk melakukan penelitian dengan topik dan kedalaman yang dikehendaki. Hendaknya peneliti tidak melakukan penelitian yang dalam perjalanannya melewati berbagai tahapan yang salah satu tahapannya atau beberapa bagian berada di luar kemampuannya, ya kan? Kemampuannya di sini ya ilmu, dana atau biaya ataupun waktu yang dibutuhkan itu tidak sanggup atau melebihi kemampuan peneliti seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan juga kemampuan kita dalam meneliti itu sampai di mana. Lalu harus mampu menilai kemampuan sendiri dengan kejujuran. Lalu biasanya seorang cenderung overestimate dalam menilai kemampuannya sendiri atau bisa dibilang pede gitu ya. Nah, tapi kepedean itu juga diperlukan, tapi tidak berlebihan, gitu ya. Nah, lalu seorang peneliti harus secara jujur menanyakan pada dirinya sendiri tentang kemampuannya dan dijawab dengan kejujuran, gitu. Nah, jika kemampuannya, misalkan kalau kalian kan masih awal ya, masih semester 3. Nah, itu juga akan berkembang lagi. Masih ada beberapa tes semester yang perlu kalian jalani. Itu akan menambah kemampuan kalian juga. Tuh, jadi pasti akan berbeda kalau kalian membuat penelitiannya sekarang di semester 3 dibandingkan dengan penelitian yang akan kalian buat di misalkan semester 8. Pasti akan berbeda topik penelitiannya karena kemampuan kalian juga akan berkembang untuk kedepannya seperti itu. Jadi untuk yang sekarang ya berdasarkan kemampuan kalian atau pemahaman kalian yang sekarang seperti itu. Jadi nanti pasti akan berbeda atau jauh lebih berkembang lagi kalian kemampuan kalian dalam meneliti seperti itu. Kemudian, dikit lagi ya, satu slide lagi di sini untuk oh ini ada contohnya, misalnya seorang menyadari dirinya tidak menguasai dengan baik matematika, mestinya dalam penelitian tidak menggunakan atau menyusun model matematik, masih banyak cara lainnya. Jadi kalau tidak kalian kuasai ya tadi di bidang matematiknya kalian lemah, nah, mungkin kalian bisa menggunakan pendekatan lainnya, misalkan tidak dibuktikan secara matematik, tetapi dibuktikan secara statistik atau secara menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi itu dalam aplikasi kan sudah sudah terinstall dasar atau matematiknya seperti itu ya sudah bisa dijawab. Kalau dia ada manual, ada yang menggunakan suatu program gitu. Jadi model lainnya seperti itu tidak secara matematik. Misalkan bisa secara grafis di
kenapa kita menggunakan ya grafis program kayak gitu ya kan, untuk memunculkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan. Lalu apabila seseorang melakukan penelitian di luar kemampuannya dapat berakibat fatal. Fatal di sini ya penelitian tersebut tidak jalan ya, atau kalau kalian ngambil skripsi di luar kemampuan kalian ya pasti kalian galau atau gimana ya, mut-mutan atau nggak ada motivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, udah patah semangat ibaratnya seperti itu, sehingga penelitian tersebut tidak dapat diselesaikan. Lalu topik penelitian dan menentukan juga ini tadi dana tersedia atau dapat disediakan. Jadi sebenarnya di sini tidak ada kaitan antara kualitas penelitian dengan tinggi rendahnya biaya, tetapi hendaknya perkiraan dana sudah dapat dihendaki sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, ya kan? Jadi itu kalau misalkan saya melakukan penelitian A, nah, penelitian tersebut tidak menggunakan dana spesial pun seperti itu. Nah, kualitas penelitian itu tidak bisa dikatakan nilainya rendah seperti itu ya kan, karena mungkin hasil dari penelitian tersebut dapat membuktikan atau memenuhi standar kriteria minimum atau yang dapat diterima seperti itu. Jadi untuk penelitian tidak ada kaitannya dengan dana, tetapi dana harus diperkirakan dari awal apakah suatu penelitian akan membutuhkan biaya yang besar atau tidak seperti itu. Jadi harus diperkirakan aja supaya tadi dapat kita lakukan penelitiannya. Kemudian waktu tersedia dengan cukup untuk menyelesaikan penelitian. Ya ini waktu dapat saja membatasi kedalaman atau keluasan penelitian, tetapi dapat juga kedalaman keluasan penelitian menentukan waktu yang diperlukan. Jadi selain waktu, jadi kita lihat kalau skripsi misalkan hanya diberikan waktu efektifnya 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan tersebut kita harus mengukur sampai di mana kedalaman atau keluasan penelitian yang akan kita lakukan itu. Jadi harus bisa mengira-ngira atau mengestimasi dari awal ya. Jadi kan kalau kalian mahasiswa bisa mengestimasi, oh saya perlu waktu penyelesaian berapa lama penelitian tersebut selesai. Itu kalau misalkan tidak cukup waktu diberikan, bagaimana mensiasatinya seperti itu. Jadi harus dikuasai seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama itu kalian tentukan topik atau permasalahan penelitian yang akan Anda bahas untuk tugas struktur di mata kuliah ini ya. Kan karena minggu kemarin janjinya atau kesepakatan kita ya, nanti di akhir kalian akan menyusun artikel ilmiah di UTS, kalian menyusun proposal penelitian. Jadi sebelum ke UTS ataupun ke UAS tadi yang artikel ilmiah, kalian di sini tentukan dulu topik dan permasalahan penelitian yang akan kalian bahas. Baik itu hanya untuk tugas struktur mata kuliah ini ataupun bisa kalian lanjutkan ke skripsi. Ya, jadi kalau misalkan tugas strukturnya, Bu, saya hanya ingin membuat untuk menyelesaikan kuliah ini juga nggak apa-apa, enggak aja seperti itu ya. Tapi kalau kalian ingin dari awal menentukan sudah tahu nih skripsinya mau kemana, jadi ya mungkin penelitian pendahuluannya di mata kuliah ini juga boleh seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tentukan kesimpulan awal atau hipotesis dari penelitian Anda. Itu. Nah, untuk materi hipotesis mungkin minggu pertemuan selanjutnya akan diberikan. Nah, tetapi dalam penyelesaian masalah, kalian juga harus tahu bagaimana akhir dari penelitian kalian. Jadi, misalkan masalahnya ini, maka dari masalahnya kenapa air mengalir ke atas atau ke bawah seperti itu ya. Mungkin
penyelesaian awalnya bagaimana kalian buktikan di lab tekanan airnya jika dengan ketinggian sekian, kemiringan sekian, ataupun diberikan tekanan udara atau dalam satu wadah gitu ya, itu akan menghasilkan kemampuan airnya bagaimana, begitu alirannya bagaimana seperti itu. Nah, itu bisa kalian punya bayangan atau kesimpulan awal lah dari penelitian kalian gitu ya. Ngerti kan? Ada yang mau tanyain? Ya. Oh, itu sudah pasti. Logistik gitu ya. Kalau nggak sesuai gitu kira-kira kayak gimana? Udah ada belum? Misalkan ancang-ancangnya apa? Seperti apa? Oh, iya sih, pengemasan ya boleh sih. Tapi dari eh, mungkin bisa ditarik itu, kan itu kan penanganan akhirnya ya kan, di akhir gitu ya, bagaimana mengatasi sampah organik atau bagaimana tadi sampah dari kemasan logistik gitu kan. Nah, mungkin bisa sih di greennya ya, di green logistik gitu ya, atau di reverse logistik ya. Jadi kalau misalkan kemasannya digunakan seperti ini, bisa mengirimkan untuk paket kemasan sekian, kayak paket apa gitu ya. Terus bagaimana cara mengatasi apa tadi, reverse dari kemasan atau penanganan atau di green kemasannya itu bagaimana? Mungkin dikaitin aja gitu ya, eh, masih. Tapi kalau ini tentang bahan apa kemasannya bagaimana terurainya atau bagaimana ya? Hmm, apa tuh? Hmm, hmm. Iya sih, berarti kalian, kamu ini ya, meneliti tentang kemasan packaging bisa aja gitu. Tapi kan tadi tergantung bahannya ya kan. Kalau bahan kalau di kemasan logistik kan dia harus punya apa ya, misalkan kekuatan atau daya tahan gitu ya untuk logistiknya bagaimana barangnya tidak rusak seperti itu ya kan. Kalau kemasan kan intinya bagaimana kemasan tersebut isi dari packagingnya itu tidak rusak maupun tidak apa merepotkan atau gampang diangkut didistribusikan gitu ya kalau di logistik inti dari packaging gitu ya. Nah, itu bebas aja sih kalau misalkan bisa diterapkan atau kamu akhir apa hasil akhirnya itu mungkin prototype desain kemasan yang bagaimana gitu bisa dengan bahannya apa mungkin bisa boleh dicoba gitu ya ya sama boleh itu boleh saya rasa sih bisa nanti mungkin dikembangin lagi gitu ya untuk studi literaturnya gimana.
Ada lagi yang lain? Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Jadi itu nanti seperti tadi topiknya ada, masalahnya ada gitu ya. Tadi topiknya mengenai packaging misalkan dalam logistik. Masalahnya bagaimana packaging tersebut dapat teruraikan atau ramah lingkungan setelah digunakan, misalkan itu ya. Lalu untuk kesimpulan awal, jika kita menggunakan tadi, ya menggunakan apa tadi, eh, bahan atau metodenya gitu, maka kemasan tersebut akan terurai atau ramah di lingkungan. Boleh sih, tapi nanti pasti ada eksperimen ya atau uji lab untuk membuktikannya seperti itu. Oke, mungkin bisa dicoba untuk awal ya. Kan kita nggak tahu bagaimana masalah selanjutnya jika tidak dicoba dulu dari awal. Mungkin bisa dicoba seperti itu. Untuk yang lain juga mungkin topiknya harus ditentukan bagaimana ya. Terus diperkirakan untuk selanjutnya itu menggunakan metode atau teorinya seperti apa. Lalu timbullah kesimpulan atau hipotesis awal. Ini nanti biasa apa di spot ya, dikumpulin batas waktunya sampai minggu depan sebelum kita tuh ketemu lagi hari Senin depan ya. Berarti sampai hari Jumat ini aja ya gitu ya topiknya. Nanti tuh mau saya rangkum semua. Terus mungkin bisa dibahas untuk di minggu depan ya. Dan dikelompokkan mungkin seperti itu. Kan kalau satu sama yang lainnya mungkin ada yang sama atau bagaimana seperti itu ya. Tanggal 17 gimana atau tanggal 18 saja ya hari Sabtu batas pengumpulannya. Hari Sabtu malam mungkin jam 11 malam. Ada pertanyaan? Ya, metode apanya? Enggak sih, metode oh eh itu ya tadi ya. Kayaknya sih harus menggunakan data, nggak cuma studi literatur gitu Yusuf. Jadi tuh kalau yang saya lihat ya, kalau di skripsi itu menggunakan baik itu kalau nggak data primer dia menggunakan data sekunder, tetapi harus ada data yang dikumpulkan dan juga harus ada yang dianalisis seperti itu. Jadi tidak hanya studi literatur saja seperti itu. Karena tadi untuk studi literatur kan jatuhnya ke penelitian kualitatif ya, bukan kuantitatif seperti itu. Kalau kualitatif kan agak susah, walaupun kalian melakukan studi literatur pasti pandangannya ya berbeda seperti itu. Lebih dalam lah seperti itu kalau misalkan tingkat lanjutan. Kalau S1 sebaiknya yang kuantitatif aja Yusuf, gitu Yusuf. Atau gimana Yusuf? Kalau misalkan kalian ingin mencoba penelitian kualitatif di mata kuliah ini, boleh, 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 boleh aja gitu ya. Tidak kuantitatif boleh seperti itu. Tapi kalau di skripsi saya rasa sih sebaiknya yang kuantitatif atau yang menggunakan data baik itu data primer ataupun data sekunder dan juga dianalisa seperti itu. Gitu sih Yusuf kalau menurut saya.
Tes, suara saya kedengaran kan? Terdengar, Bu. Nah, iya. Tadi Yusuf kan yang nanya ya, Yusuf Maulana kan? Mana? Yusufnya udah hilang. Kalau kata Bu Saksi mah Ucup. Ucup mana? Masih ada? Yusuf? Jaringannya kali. Udah itu aja mungkin. Ada lagi yang lain? Mau ditanyakan? Kalau ini apa ya? Kalian masukin Word aja ya. Nanti dikirim PDF gitu tugasnya di spot. Sorry, jangan PDF. Word aja. Itu formatnya dokumen. Udah itu aja mungkin dari saya hari ini. Agak cepat ya. Sorry. Ini yang tadi. Daftar hadir jangan lupa diisi. Saya tuh mau ngopi daftar hadir ke kopi yang lain. Ini daftar hadir jangan lupa diisi. Kemudian tugas tadi ya. Jadi ada di sini 32 mahasiswa atau nanti ada 32 usul atau topik penelitian. Nah, nanti mungkin minggu depan kita bahas apa yang sama mungkin akan saya kelompokkan gitu ya. Jadi tinjauan kalian kalau bisa berbeda-beda seperti itu. Udah itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa saya tutup gitu ya. Oke, saya tutup ya. Ya. Oke, kayak biasa, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di WA ke saya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, mata kuliah hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti materi saya upload di spot. Oke, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih sama-sama.